Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang anatomi biji. Adapun dosen pengampu kami yaitu Bapak Hercules. Anggota kelompok 6 yaitu Bernita Simbolon, Noprina Brielita Sembiring, Putri Damayanti Harahap, Roselina Triana Sitorus, dan Ruth Asri Tami Rajagugu. Di sini kami akan membahas tentang pengertian biji yang akan dijelaskan oleh Saudari Roselina. Kepada Saudari Roselina, saya persilahkan. Terima kasih buat saudari moderator. Jadi nama saya Roselina Triani Sitorus. Di sini saya akan membahas apa itu biji. Jadi biji berasal dari bahasa Latin yaitu semen yang merupakan bakal biji atau ovulum dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Biji dapat terlindung oleh organ lain atau buah pada Angiospermae atau Magnoliophyta atau tidak pada Gymnospermae. Dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan. Biji juga merupakan suatu struktur kompleks yang terdiri dari embrio atau lembaga, kulit biji, dan persediaan makanan cadangan, serta merupakan perkembangan lanjutan dari bakal biji yang telah dibuahi. Adapun fungsi biji yang pertama, biji merupakan penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Biji dapat digunakan untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan yang mana pada umumnya hasil fotosintesis tumbuhan akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Cadangan makanan tersebut kemudian digunakan untuk bertahan hidup. Contohnya pada kacang hijau, kedelai, padi, serta pada kacang tanah. Yang kedua, biji memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan karena dapat menghasilkan tanaman baru. Biji yang digunakan sebagai alat perbanyakan tanaman lebih dikenal dengan sebutan benih. Perkembangbiakan melalui biji dapat menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan seragam dan lebih mudah dilakukan. Dan yang ketiga, biji sebagai pembentuk tumbuhan baru dapat diperoleh melalui kegiatan penyemaian. Kemudian akan dibahas jenis tumbuhan berbiji atau spermatopita, di mana jenis tumbuhan berbiji atau spermatopita dapat dibedakan berdasarkan posisi biji terhadap daun buahnya, yaitu yang pertama ada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Bisa kita lihat contohnya adalah pada tanaman padi dan jagung. Kemudian ada tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae, contohnya adalah pada melinjo dan pinus. Yang pertama akan dibahas tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Jadi disebut berbiji terbuka karena bijinya tidak dilindungi daun buah. Ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae, yang pertama tidak memiliki bunga yang sesungguhnya. Kemudian alat perkembangbiakan terletak di permukaan luar daun buah. Strobilus jantan merupakan kumpulan kantung sari berisi serbuk yang akan menghasilkan sperma. Dan Strobilus betina mempunyai bakal biji yang berisi sel telur dan mempunyai lubang mikrofil tempat masuknya serbuk sari. Berikut adalah gambar dari tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Bisa kita lihat pada gambar ada Gnetum genemon atau melinjo, kemudian Pinus mercusi atau pinus, Kikas rumpi, dan Ginkgo biloba. Yang kedua dibahas tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Jadi dikatakan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae karena bijinya selalu diselubungi oleh suatu badan yang berasal dari daun-daun buah yang disebut juga dengan bakal buah. Keunikan dari tumbuhan berbiji tertutup ini terletak pada bijinya yang tersusun oleh keping lembaga atau kotiledon. Keping lembaga pada tumbuhan berbiji tertutup mempunyai dua kelompok tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji tunggal atau monokotiledon dan tumbuhan berbiji berkeping dua atau dikotiledon. Dikotil adalah tumbuhan yang mempunyai dua buah keping biji yang pada proses perkecambahannya, keping bijinya akan membelah menjadi dua daun lembaga. Monokotil adalah kelompok tumbuhan berkeping biji tunggal dan hanya mempunyai satu daun lembaga. Berikut adalah gambar dari tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Jadi di contohnya ada Arachis hypogaya atau kacang tanah dan Zeamais atau jagung. Kemudian dibahas perbedaan biji monokotil dan dikotil. Jadi, berdasarkan jumlah keping atau kotiledonnya, dikotil memiliki dua atau lebih, dan monokotil hanya memiliki satu.
Berdasarkan endospermanya, dikotil tidak memiliki endosperma, sedangkan monokotil memiliki endosperma. Berdasarkan embrionya, dikotil tidak dilindungi oleh embrio dan monokotil dilindungi oleh seludang. Kemudian, berdasarkan radikula dan plumulanya, dikotil tidak dilindungi, sedangkan monokotil radikulanya dilindungi oleh koleoriza dan plumulanya dilindungi oleh koleoptil. Berikut adalah gambar dari struktur biji monokotil dan dikotil. Contohnya di sini pada kacang sebagai perwakilan dari tumbuhan dikotil. Jadi terdapat bagian kulit biji, plumula, radikula, poros embrio, dan kotiledon. Kemudian ada jagung, perwakilan dari tumbuhan monokotil, terdiri atas bagian kotiledon, plumula, seludang, jaringan buah, kulit biji, endosperma, poros embrio, dan radikula. Terima kasih. Berikut paparan dari saya dan kemudian saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih kepada Saudari Roselina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri mengenai bagian-bagian biji. Kepada Saudari Putri saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Damayanti Harahap. Saya akan membahas tentang bagian-bagian biji. Pada biji umumnya dapat dibedakan bagian-bagiannya sebagai berikut. Yang pertama ada kulit biji atau spermodermis, yang kedua ada tali pusar atau funiculus, yang ketiga ada inti biji atau isi biji atau nukleus seminis. Bisa kita lihat gambarnya pada slide. Yang pertama, kulit biji atau spermodermis terbagi menjadi angiospermae atau biji tertutup dan gymnospermae biji terbuka. Pada angiospermae terdapat lapisan kulit luar atau testa dan lapisan kulit dalam atau tegmen. Pada gymnospermae terdapat kulit luar atau sarkotesta, kulit tengah atau sklerotesta, dan kulit dalam atau endotesta. Yang pertama, kulit biji atau spermodermis. Bagian-bagian biji yang pertama adalah kulit biji. Kulit biji atau spermodermis berasal dari selaput bakal biji atau integumentum. Umumnya kulit biji pada tumbuhan biji tertutup terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan kulit luar dan lapisan kulit dalam. Lapisan kulit luar berfungsi sebagai pelindung utama dari bagian dalam biji. Lapisan ini mempunyai bentuk yang bervariatif. Ada yang tipis, kaku seperti kulit, ada juga yang keras seperti kayu atau batu. Sedangkan lapisan dalam lebih tipis seperti selapur dan dikenal dengan kulit ari. Pada tumbuhan biji terbuka terdapat 3 lapisan kulit biji, yaitu kulit luar, kulit tengah, dan kulit dalam. Kulit luar yaitu kulit yang tebal dan berdaging serta warna dari muda hingga tua. Kulit tengah yaitu kulit yang kuat dan keras, berayu dan menyerupai kulit dalam atau endokarpium pada buah batu. Dan yang terakhir kulit dalam, yaitu lapisan kulit ini biasanya melekat pada bagian-bagian biji dan berbentuk seperti selaput tipis. Bagian-bagian pada kulit luar biji yaitu ada sayap biji atau ala, bulu atau koma, salut biji atau arilus, salut biji semu atau arilodium, pusar biji atau hilus, liang biji atau mikropil, berkas-berkas pembuluh pengangkutan atau halaza, dan tulang biji atau rapi. Pada kulit luar biji dapat ditemukan bagian-bagian lain, yaitu sayap atau ala. Berbagai jenis tumbuhan mempunyai alat tambahan yang berupa sayap pada kulit luar biji, dan dengan demikian biji tumbuhan tersebut mudah dipencarkan oleh angin. Contohnya pada tanaman kelor. Yang kedua yaitu bulu atau koma, yaitu penonjolan
Sel-sel kulit biji yang berupa rambut-rambut yang halus. Bulu-bulu ini mempunyai fungsi seperti sayap, yaitu memudahkan biji untuk diterbangkan oleh tiupan angin. Contohnya pada tanaman kapas. Selanjutnya ada salut biji atau arilus yang biasanya berasal dari pertumbuhan tali pusar, misalnya biji durian. Selanjutnya ada salut biji semu atau arilium salut biji. Tetapi tidak berasal dari tali pusar, melainkan tumbuh dari bagian sekitar lembar biji. Makis biji pala adalah suatu salut biji semu. Baiklah, berhubung karena jaringan Putri agak sedikit rusak, selanjutnya yaitu mengenai pusar biji atau hilus, yaitu bagian kulit biji yang merupakan berkas perlengkapan dengan tali pusar. Biasanya terlihat kasar dan mempunyai warna yang berlainan dengan bagian lain kulit biji, misalnya pada kacang panjang dan kacang merah. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya itu liang biji atau mikropile. Ialah liang kecil berkas, jalan masuknya buluh serbuk sari ke dalam bakal biji pada peristiwa pembuahan. Selanjutnya ada berkas-berkas pembuluh pengangkut atau kalaja. Itu tempat pertemuan integumen dengan nukleus masih terlihat jelas pada biji anggur. Terlihat pada gambar. Selanjutnya itu ada tali pusar pada biji, misalnya hanya kelihatan pada biji yang berasal dari bakal biji Anatropus, dan pada biji biasanya tidak begitu jelas lagi, masih terlihat pada biji jarak. Dapat dilihat pada contoh. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan kepada Saudari Bernita untuk menjelaskan materi tentang bagian B, tali pusar. Kepada Saudari Bernita, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tali pusar atau funiculus. Tali pusar merupakan bagian biji berbentuk menyerupai tangkai yang menghubungkan biji dengan tembui. Bila biji masak, biasanya biji akan terlepas dari tali pusarnya ini. Dan pada biji hanya tampak berkasnya saja, atau lebih dikenal dengan istilah pusar biji. Dapat kita lihat dari gambar berikut. Kemudian ada inti biji atau nukleus seminis. Kemudian ada inti biji atau nukleus seminis. Inti biji ini terbagi atas dua, yaitu lembaga dan putih lembaga. Bagian-bagian biji yang terakhir itu ada inti biji. Inti biji merupakan bagian inti pada biji yang dikelilingi oleh kulit biji. Inti biji umumnya terdiri dari lembaga atau embrio. Lembaga adalah calon tumbuhan baru yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru setelah biji memperoleh syarat-syarat yang diperlukan, yaitu bagian utama tubuh tumbuhan. Pertama, akar lembaga atau calon akar atau disebut radikula. Yang kedua itu ada daun lembaga atau kotiledon. Yang ketiga itu ada batang lembaga atau cauliculus. Selanjutnya ada putih lembaga atau albumen. Putih lembaga atau albumen terbagi atas dua, yaitu putih lembaga dalam atau endospermium, kemudian putih lembaga luar atau perispermium. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada putih lembaga, merupakan bagian-bagian biji yang berisi cadangan makanan untuk waktu awal pertumbuhan atau pada masa perkecambahan sebelum dapat membuat makanannya sendiri.
Berdasarkan jaringan yang menjadi tempat penimbunan cadangan makanan, keberadaan putih lembaga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu putih lembaga dalam atau endospermium, yaitu jaringan ini terdiri dari sel-sel yang berasal dari inti kandung lembaga seluler yang setelah dibuahi akan terbelah-belah menjadi jaringan penimbun makanan. Ditemukan pada biji pada jagung. Yang kedua ada putih lembaga luar atau perispermium. Bagian ini berasal dari bagian luar biji di luar kandung lembaga, misalnya biji pada lada. Bisa kita lihat di sini ada anatomi biji. Beberapa contoh-contoh yang sudah kami sajikan bisa diperhatikan dari gambar. Kemudian ada embrio. Lembaga atau embrio adalah jaringan yang merupakan saprofit muda, yakni bakal tumbuhan yang akan berkembang bila kondisi lingkungannya sesuai. Pada beberapa tumbuhan, lembaganya mempunyai kloroplas dan berwarna hijau. Bagian-bagian dari lembaga atau embrio yaitu ada hipokotil, bagian bawah aksis atau pangkal yang melekat pada kotiledon. Yang kedua ada radikula, bagian terminal atau ujung. Kemudian ada epikotil, bagian atas pangkal. Dan yang terakhir ada plumuna, bagian ujung yaitu pucuk dengan sepasang daun. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Kemudian ada lembaga akar. Akar lembaga. Akar lembaga dalam biji diselubungi oleh suatu sarung yang dinamakan sarung akar lembaga atau koleoriza. Ada juga batang lembaga. Nah, batang lembaga ini merupakan ruas di atas daun lembaga atau internodium epikotilum. Ada juga ruas batang di bawah daun lembaga. Itu adalah internodium hipokotilum. Kemudian batang lembaga beserta calon-calonnya disebut pucuk lembaga atau plumuna. Kemudian ada daun lembaga. Daun lembaga ini merupakan daun pertama yang tumbuh pada saat perkecambahan setelah keluarnya akar lembaga. Adapun fungsi dari daun lembaga ini yang pertama sebagai tempat penimbunan makanan, kemudian alat untuk melakukan asimilasi, dan juga bermanfaat sebagai alat penghisap makanan untuk lembaga dari putih lembaga. Alatnya bernama sciutelum. Kemudian ada kotiledon. Di dalam biji umumnya mengandung kotiledon atau cadangan makanan. Terkadang beberapa tanaman menjadikan biji untuk cadangan makanan utama. Cadangan makanan berguna memperkuat daya serap biji terhadap hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Cadangan makanan biasanya berdinding tipis, bersel kecil dan warna putih agak kelabuan, dan mengandung butir aleuron serta bahan cadangan yang tersimpan di dalam sel. Berdasarkan kehadiran endosperm, biji dapat dibedakan menjadi yang pertama itu biji exalbuminous adalah biji yang hanya mengandung sedikit endosperma atau tidak sama sekali. Contohnya pada biji kacang-kacangan, misal biji buncis, kacang merah, dan kacang ercis. Kedua itu ada biji albuminous, adalah biji yang mengandung endosperm atau perisperm. Kebanyakan itu ditemukan pada tumbuhan monokotil, misalnya jenis rumput atau palma. Ada juga ditemukan pada sebagian dikotil, misalnya pada tumbuhan jarak, dan semua ditemukan pada gymnospermae yang memiliki tipe albumina ini. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Bernita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ruth Asri Tami Raja Gugu mengenai testa. Kepada Saudari Ruth Asri, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu testa. Kulit biji atau testa merupakan bagian biji paling luar. Testa terbentuk dari integumen ovul
yang telah mengalami modifikasi saat pembentukan biji. Pembentukan kulit biji dapat terjadi karena adanya seluruh bagian intergumen. Namun, beberapa biji jaringan intergumen dihancurkan, kemudian diserap dengan jaringan berkembang lain pada biji. Kulit biji pada sebagian tumbuh dapat ditemui di sel malpighi. Kulit biji tersusun dari selulosa, kitin, dan lignin. Selanjutnya yaitu perkecambahan atau germination. Perkecambahan merupakan tahap awal dari siklus hidup tanaman yang kebanyakannya melalui biji. Saat substansi perkecambahan dalam benih mulai aktif setelah imbisi air, maka secara fisiologi benih mulai berkecambah. Apabila plumula dan radikel mulai keluar dari benih, maka secara fisik perkecambahan telah dimulai. Kemudian yaitu tipe perkecambahan. Perkecambahan biji ditandai dengan mulai memanjangnya batang, akar, dan daun yang keluar dari biji. Berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang epigel dan hipogel. Yang pertama, perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel merupakan perkecambahan di mana kotiledon biji terangkat dari tanah ketika biji berkecambah. Terangkatnya kotiledon ini karena di masa awal pertumbuhan embrio bagian hipokotil tumbuh lebih panjang daripada epikotil. Contoh biji yang mengalami perkecambahan epigel yaitu biji kacang merah, kacang hijau, dan biji kacang kapri. Yang kedua yaitu perkecambahan hipogel. Perkecambahan hipogel merupakan perkecambahan di mana kotiledon biji tidak terangkat ketika berkecambah. Tidak terangkatnya kotiledon karena pada masa awal pertumbuhan embrio bagian epikotil tumbuh lebih panjang daripada hipokotil. Contoh biji yang mengalami perkecambahan hipogel adalah biji padi, jagung, dan rumput-rumputan lain. Syarat terjadinya perkecambahan yaitu yang pertama, ketersediaan air untuk terjadinya imbisi, oksigen diperlukan agar respirasi dapat terjadi. Respirasi di sini adalah perombakan cadangan makanan dalam benih menjadi energi yang diperlukan untuk perkecambahan. Selanjutnya yaitu suhu. Ya, suhu yang sesuai untuk mengaktifkan enzim. Kebutuhan suhu benih sama seperti tumbuhan normal pada umumnya, yakni memiliki batasan-batasan terhadap suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum. Rentang suhu tersebut dikenal sebagai suhu kardinal. Selanjutnya, benih dalam keadaan tidak dorman. Benih yang sedang dorman tidak akan berkecambah meskipun syarat lingkungan di atas terpenuhi. Selanjutnya, tahap perkecambahan. Yang pertama yaitu imbibisi. Imbibisi adalah proses masuknya air ke dalam benih untuk memicu dimulainya perkecambahan. Proses masuknya air ini dapat terjadi secara difusi maupun secara osmosis. Difusi air terjadi akibat keadaan benih yang lebih kering dari lingkungannya, sehingga air masuk ke dalam benih. Proses osmosis terjadi karena dinding sel kulit benih yang permeabel terhadap molekul air sehingga air masuk. Benih yang kering akan mengabsorpsi air melalui mikrofil dan testa atau kulit benih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ruth. Selanjutnya saya akan membahas tentang aktivasi substansi perkecambahan. Jadi, substansi perkecambahan di sini adalah hormon giberelin dan enzim-enzim. Giberelin pada benih akan segera aktif setelah imbibisi air terjadi dan mendorong terbentuknya enzim-enzim seperti amilase, protease, ribonuklease, fosfatase, dan beta-glukonase. Enzim-enzim ini akan merombak cadangan makanan pada endosperma menjadi energi untuk perkembangan embrio.
Selanjutnya, perombakan dan mobilisasi cadangan makanan. Yang pertama itu ada protein, di mana protein itu asam amino dikatalisis oleh enzim protease. Pada pati, itu maltosa dikatalisis oleh enzim amilase. Maltosa, glukosa dikatalisis oleh enzim maltase. Lemak, asam lemak, dan gliserol itu dikatalisis oleh enzim lipase. Selanjutnya ada asam lemak, asetil koenzim A, dikatalisis oleh enzim oksidase. Selanjutnya yaitu pertumbuhan embrio. Dalam embrio, proses mitosis atau pembelahan sel terjadi pada meristem apikal dari plumula dan radikel sehingga poros embrio akan memanjang dan dengan segera akan muncul keluar dari benih. Proses mitosis ini membutuhkan energi atau ATP dari hasil respirasi, katabolisme yang melibatkan glukosa, asam lemak, dan gliserol. Selain proses katabolisme, terjadi juga proses anabolisme atau pembentukan dalam embrio. Misalnya pembentukan protein atau enzim dan komponen struktural baru yang disintesis dari asam amino, dan pembentukan selulosa yang disintesis dari beta glukosa untuk pembentukan dinding sel yang baru. Selanjutnya, emergens. Setelah imbibisi air terjadi dan testa pecah, maka radikel menjadi organ pertama yang muncul atau emergens yang tumbuh menuju tanah mengikuti gravitasi atau geotropisme. Tak lama kemudian, plumula muncul dan tumbuh menuju arah cahaya, fototropisme. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal yang pertama, tingkat kemasakan dari benih. Jadi, tingkat kemasakan dari benih ini merupakan salah satu faktor internal yang akan sangat berpengaruh terhadap perkecambahan. Biji yang belum terhitung masak fisiologis biasanya mempunyai daya serap atau vigor dan tidak mempunyai daya kecambah. Selanjutnya itu ada berat dan ukuran benih. Jadi faktor yang juga mempengaruhi perkecambahan itu pada berat benih itu sendiri. Yang selanjutnya dormansi. Jadi dormansi ini adalah sebuah kondisi fisiologis di mana benih-benih tetap hidup namun tidak mengalami perkecambahan. Selanjutnya inhibitor. Perkecambahan biji juga sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya inhibitor di dalam maupun pada permukaan biji. Inhibitor ini bisa berupa inhibitor fisika ataupun juga kimia. Selanjutnya itu faktor eksternal, itu ada air. Jadi ketersediaan air juga mempengaruhi perkecambahan. Ada suhu. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkecambahan pada biji itu sendiri. Suhu yang mempengaruhi kekecambahan itu kisaran 26 sampai 35 derajat Celcius. Selanjutnya ada oksigen, di mana oksigen juga berpengaruh dalam perkecambahan. Lalu ada cahaya, di mana cahaya membantu proses perkecambahan itu sehingga plumula dapat muncul, dan ada media. Media ini merupakan faktor yang juga mempengaruhi perkecambahan, di mana benih pada umumnya dapat tumbuh sempurna jika tersedia media dengan fisik yang sangat baik. Baiklah, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi tentang anatomi biji dari kelompok 6 yang bisa kami sampaikan. Semoga yang mendengarkan dan yang melihat dapat memahami apa yang kami jelaskan dan juga semoga bermanfaat. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.